Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang menarik yang bisa dijadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu berbuat baik, dan berbuat baik, ya, menuju kebaikan bercermin dari pengalaman masa lampau. Dikisahkan ada seorang jagoan yang tobat, ya. Tobatnya seorang jagoan. Alkisah, pada awal tahun 1993, aku lega. Urusanku dengan pihak kepolisian tidak berlanjut lebih panjang lagi. Hal itu karena masalah tawuran di sekolah kami bisa diselesaikan dengan damai. Inilah pertama kalinya aku berurusan dengan polisi. Seorang siswa kelas 3 SMP yang masih mengenakan celana pendek ketika itu pada waktu sekolah, tapi sudah berani ikut tawuran. Masalahnya, aku sendiri lupa. Yang pasti, justru ada rasa bangga di hatiku. Orang tuaku tidak boleh tahu hal ini. Surat panggilan untuk mereka sudah kubuang jauh-jauh. Aku tak peduli. Toh selama ini mereka tidak pernah memperhatikanku. Sibuk dengan urusannya sendiri. Keluargaku memang bukan golongan orang jet set. Meski demikian, kebutuhan materiku lebih dari tercukupi. Tapi aku heran, kenapa aku harus jarang berkomunikasi dengan mereka. Sehingga sebesar ini aku belum juga bisa mengaji dan sholat. Tidak ada yang mengajariku tentang agama, apalagi keluargaku sendiri masih awam. Tapi siapa peduli? Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Pada tahun 1993, sekarang aku sudah duduk di SMA. Sebuah SMA terfavorit di kotaku. Tapi kebandelanku bukannya berkurang, justru semakin bertambah. Aku sudah lupa berapa kali aku terlibat perkelahian dengan alasan yang tidak jelas, bolos sekolah, dan merokok. Hingga suatu hari aku bertemu dengan seorang teman yang mengajariku untuk berguru pada orang pintar. Orang pintar dalam tanda kutip ya. Ku terima tawaran itu dengan senang hati. Satu hal yang harus ku pantang atas anjuran Kiai agar berhasil, yakni aku harus menjauhi molimo. Maka senakal-nakalnya aku tidak pernah sampai mabuk. Bahkan pacaran pun aku tidak pernah, demi menjalani perintah itu. Sekarang jimat jadi andalanku, agar penampilanku tambah gagah. Sering aku mengenakan anting di hidung atau di alis. Meski demikian, aku tetap saja memiliki ketakutan di sisi hatiku yang paling dalam. Aku takut jika tiba-tiba ada orang yang menusukku dari belakang, atau tanpa sepengetahuanku menyerang dengan senjata tajam. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan prestasiku itu, hampir setiap pekerja jalan mengenalku. Aku mengenal sopir angkot, kernet, tukang ojek,
tukang becak, dan orang-orang terminal, karena memang disitulah aku bergaul. Ya, di rumah aku jadi anak manis karena memang sikapku yang kalem, tapi di luar aku bisa bertindak seenaknya. Meski demikian, aku merasa ada sesuatu yang ingin ku miliki. Entahlah apa itu. Hari ini pertama kalinya aku melihat ibuku menangis. Hanya karena aku pamit mau ke Jogja dan tinggal agak lama di sana. Dan untuk itu, pertama kalinya pula aku menyadari ternyata selama ini orang tuaku sangat memperhatikanku. Aku telah salah menilai. Rasanya aku ingin minta maaf kepada ibuku. Tapi jiwa remajaku melarangnya. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe-nya. Berhari-hari aku merenungi peristiwa itu. Ada keinginan untuk memperbaiki diri, tapi bagaimana caranya? Alkisah akhir tahun 1995, aku sudah kelas 3 SMA. Meski demikian, tidak terlintas sama sekali dalam benakku apa yang akan kulakukan setelah lulus nanti. Ketika teman-teman yang lain sibuk belajar, aku lebih suka nongkrong dengan teman-temanku. Hingga suatu malam, saat aku nongkrong seperti biasa, aku mendengar ada suara pengajian dari radio. Suaranya cukup keras, hingga bisa terdengar dengan jelas. Awalnya aku tidak menggubris. Suara apa itu? Namun, tiba-tiba Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Mubalik tersebut mengutip suatu ayat Al-Quran. Aku sendiri tidak tahu apa kelanjutannya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku merasa takut mendengar ayat tadi. Sahabat yang dirahmati Allah, rasanya seluruh otakku tiba-tiba dipenuhi oleh suara tadi. Dan entah kenapa, aku seperti mendengar suara itu berulang-ulang. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bukankah apa yang kulakukan selama ini adalah kesyirikan? Ya, aku telah bergelut dengan jimat, tenaga dalam, dan tetek bengek lainnya yang semuanya adalah syirik. Benarkah Allah tidak akan mengampuni dosaku? Lantas buat apa aku hidup jika jelas-jelas dosaku tidak diampuni olehnya? Sahabat yang dirahmati Allah, malam itu aku benar-benar tidak dapat memejamkan mata. Aku gelisah sekali. Ya, sebandel-bandelnya kau ternyata masih takut dengan dosa dan neraka. Berhari-hari aku mengalami kegelisahan yang luar biasa. Hingga suatu malam, di saat kegelisahanku mencapai puncaknya, aku memutuskan untuk menemui seorang kiai. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tapi aku tidak peduli. Aku harus segera menemui jawabannya. Sahabat yang dirahmati Allah, ku naiki motorku dengan seorang teman menuju rumah seorang kiai yang cukup ternama. Di sana, aku mendapatkan penjelasan panjang lebar. Tapi aku merasa tidak puas dengan jawaban yang ku dapat. Esoknya, ku ajak temanku untuk menemui ustadz yang lain. Beberapa orang sudah kutanya, dari beberapa tokoh organisasi Islam maupun tokoh agama yang kuanggap mampu, tapi dari semua jawaban yang mereka berikan tidak ada yang memuaskanku. Mereka mengatakan bahwa apa yang kulakukan hanyalah perantara atau wasilah, jadi tidak termasuk syirik. Namun entah kenapa hatiku menolak jawaban itu. Sahabat yang dirahmati Allah, Alkisah pada awal tahun 1996,
aku memutuskan untuk mencari sendiri jawabannya. Sekarang aku lebih banyak menghabiskan waktu itu di perpustakaan untuk mencari buku-buku agama. Aku membaca seperti orang yang kehausan, kemudian menemukan tetesan-tetesan air embun yang sangat sejuk. Semua buku yang ada dari tipis sampai yang tebal kulalap habis. Jika belum selesai, aku sangat penasaran. Aku mulai mendekati teman-teman rohis. Kupinjam buku-buku mereka. Sekarang aku makin banyak bergadang, tapi bukan untuk nongkrong seperti dulu, melainkan untuk membaca buku-buku yang sudah kupinjam sebelumnya. Aku sendiri heran. Kekuatan dari mana yang mampu mendorongku begitu semangat untuk menekuni buku demi buku tiap harinya? Tentunya semua atas kehendaknya. Sahabat yang dirahmati Allah, kebiasaanku mulai kutinggalkan, teman-teman gengku juga mulai kujauhi, dan aku mulai jadi pendiam. Banyak yang heran melihat perubahan yang sedrastis itu. Aku mulai menjalankan sholat, meski awalnya agak kaku. Tapi kubulatkan tekadku untuk menjaga kewajibanku ini. Subhanallah, aku yang dulu merasa malu jika ketahuan sholat karena akan menurunkan wibawaku, sekarang aku harus belajar dari nol tentang bacaan sholat. Aku juga mulai bertekad belajar mengaji. Maka kutemui seorang ustadz di kampungku untuk belajar. Dan hanya karena pertolongan dari Allah, aku sudah mampu membaca Al-Quran hanya dalam waktu seminggu. Allahu Akbar. Demi membaca pula, aku tahu bahwa merokok haram. Maka, tanpa menunggu waktu lagi, segera kutinggalkan rokok. Aku benar-benar mendapat pertolongan dari Allah, hingga mampu melakukan semua itu. Dari sebuah buku, aku juga tahu bahwa pakaian bagi laki-laki tidak boleh melebihi mata kaki, dan sunnah memanjangkan jenggot. Maka sejak saat itu, aku mulai mengubah penampilanku. Sahabat yang dirahmati Allah, Alkisah September 1996. Sekarang aku mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Solo. Tempat yang pertama kucari adalah perpustakaan. Aku memang sudah keranjingan membaca buku-buku agama. Dan alhamdulillah di sini referensinya lebih lengkap. Maka aku mulai berkutat dengan buku-buku tebal demi pencarian kebenaran yang kucari selama ini. Hingga aku membaca sebuah kitab tafsir dan alhamdulillah aku menemukan ayat yang kucari selama ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa-dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar. Surat An-Nisa ayat 48. Dari tafsirnya aku tahu bahwa masih ada kesempatan bertaubat bagi orang-orang yang melakukan dosa syirik selama dia masih bisa bertobat kepada Allah. Masya Allah, indahnya. Aku menangis dan bersujud syukur atas karunia ini. Kini semangatku bertambah besar. Jika Allah masih membuka pintu taubat, maka apalagi yang kutunggu? Sahabat yang dirahmati Allah, hingga suatu hari aku lewat di masjid di kotaku. Di sana aku melihat sekumpulan orang-orang yang berpenampilan sama dengan penampilanku sedang mengikuti pengajian. Maka tanpa ragu aku masuk masjid dan aku mendengarkan. Meski awalnya masih malu karena belum ada yang ku kenal, tapi aku merasa tertarik dengan
penyampaian ustadz tersebut. Subhanallah, baru kali ini aku mendengar penyampaian materi dengan ilmu dan hujah yang mantap, tidak dibuat-buat. Sahabat yang dirahmati Allah, maka aku selalu mengikuti setiap taklim yang ada di masjid tersebut. Aku juga mulai kenal dengan baik ikhwan-ikhwan di sana. Ya, inilah yang kucari selama ini. Pemahaman Islam sesuai dengan salafus salih, dan aku mulai mantap di atas manhaj salaf ini, hingga aku memutuskan untuk tinggal di masjid meskipun kosku belum genap 3 bulan ku tempati. Aku ingin lingkungan yang lebih baik dan kondusif untuk belajar tentang agama. Dengan dorongan dari ikhwan-ikhwan serta ustadz, aku berhasil membuang ilmu tenaga dalamku. Sekarang aku merasakan nikmat tholabul ilmi. Tahun 1997, untuk menambah pengetahuanku, aku ikut kursus bahasa Arab yang diselenggarakan sebuah pondok pesantren dan menjadi mustami di Tadribul Qud'at. Sahabat yang dirahmati Allah, Februari 2007 kini aku telah berkeluarga dengan seorang istri dan 2 anak. Jika ku ingat kilas belasan tahun yang lalu, semakin besar syukurku kepada Allah. Allah telah memberikan hidayahnya kepadaku, dan dialah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Dan alhamdulillah, meskipun dengan usaha yang berat, keluargaku sudah bisa menerima prinsipku dengan keyakinanku. Meski demikian, aku sadar tugasku belum selesai. Aku masih memiliki kewajiban mendidik keluargaku, berdakwah kepada orang tuaku, mendakwai sekeluarga istriku, dan masyarakat di sekitar kita. Sebuah tugas yang tidak ringan, tapi aku yakin dengan pertolongan Allah, ya Allah mudahkanlah. Demikian kisah menarik yang bisa dijadikan sebagai motivasi kita untuk bisa menambah ilmu keagamaan kita. Ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.